Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari 1 Tawari 4 ayat 9 sampai dengan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, ada satu ungkapan, apalah arti sebuah nama. Jadi boleh ditafsirkan nama itu penting, boleh ditafsirkan nama itu tidak penting, saudara. Tetapi saya yakin percaya bahwa adat kebiasaan kita memberikan nama itu cukup pasti memiliki arti, begitu ya. Setiap orang diberi nama pasti memiliki artinya. Demikian juga dengan Yabes, saudara sekalian, bahwa ketika ibunya itu melahirkan dengan penuh kesakitan, maka ibunya menamakan dia Yabes. Saudara, ada hal yang unik ketika Yabes itu lahir, karena ketika dia lahir, dia dalam kondisi yang tidak normal, seperti bayi-bayi pada umumnya. Misalnya dia tidak menangis, kondisi tangan kakinya itu lemah begitu, sehingga orang mungkin akan berpikir bahwa anak ini tidak memiliki masa depan. Tetapi dalam teks kita dikatakan bahwa ia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dan ketika ibunya memberikan namanya Yabes, sebenarnya aturan namanya Yaseb. Ibunya berharap dengan membalikan huruf dari Yabes ke Yaseb, dari Yaseb ke Yabes, maka berharap bahwa anak ini someday akan mengalami keberuntungan dan juga berkat begitu, ataupun sakit penyakitnya bisa hilang. Nah, tentunya harapan ibunya ini hanya tinggal harapan jika tidak didoakan. Dan Yabes berdoa kepada Yahweh. Kita akan lihat bagaimana doanya Yabes. "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah." Artinya Yabes itu bukan mementingkan daripada berkat yang berlimpah-limpah itu, tidak. Tetapi lebih daripada itu, lebih daripada dalam itu. Dalam bahasa aslinya, bahwa ketika dia meminta berkat, artinya dia ada satu kebutuhan urgensi yang sangat penting, bahwa aku berdoa kepada Tuhan meminta berkat karena kondisiku yang sangat amat urgent, sangat genting, sangat penting, sehingga dia meminta kepada Tuhan supaya memberkatinya dengan berlimpah-limpah, karena terlampau banyak penderitaan yang ia alami, terlampau suram masa depannya, begitu kira-kira. Maka dia memohon kepada Tuhan, "Tuhan, ini adalah bagian yang paling urgent yang aku minta kepada engkau. Bukan bagian yang secondary, yang bagian ketiga dan lain sebagainya, tapi ini bagian yang sangat penting yang aku minta kepada engkau." Lalu kemudian Yabes juga berdoa untuk memperluas daerahku. Tentu dalam pemahaman ini tidak selalu identik dengan ekspansi militer, saudara sekalian. Tetapi karena Yabes ini dari sukunya Daud juga begitu, maka dia sudah punya pusakanya masing-masing. Artinya bahwa dia memperluas daerahku itu, artinya bahwa Yabes menginginkan supaya namanya melalui berkat yang dia terima, maka nama Tuhan itu diperluas, dikenal oleh bangsa-bangsa yang lainnya. Dan Yabes tahu bahwa untuk memperluas daerah ini itu harus dengan tangan Tuhan. Maka dia mengatakan, "Kiranya tanganmu menyertai aku." Artinya saudara, dia tahu bahwa tanpa tangannya Yahweh untuk memimpin dia, maka tidak mungkin namanya Yahweh ini akan masyhur. "Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Yabes itu memang benar-benar meminta pertolongan kepada Tuhan supaya dia dilindungi daripada malapetaka. Hal-hal yang dia tidak inginkan, mara bahaya, boleh dihilangkan dalam dia memasyurkan nama Tuhan. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah dia sadar bahwa kesakitan tidak menimpa aku. Artinya apa? Yabes tidak sekedar meminta supaya kesakitan, penderitaan, sakit-sakitan yang dia alami itu hilang. Tetapi kalaupun tidak hilang,
dia dapat menerimanya dengan sangat baik. Nah saudara, ini luar biasa doa daripada Yabes, bahwa fokus Yabes sebenarnya itu adalah bukan sekedar berkatnya, sehingga banyak sekali orang itu memfokuskan doa Yabes, menafsirkan doa Yabes itu adalah berkat berlimpah-limpah, terhindar dari malapetaka, dan juga anti daripada sakit penyakit. Tidak demikian. Bahwa Yabes tahu urgensi daripada doanya itu kenapa dikabulkan, karena memang sebenarnya kalau kita mau jujur, urgensinya adalah melalui sakit penyakit Yabes, lalu kemudian dipulihkan oleh Tuhan, maka ini akan memasyurkan nama Tuhan ke bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu Tuhan mengabulkan doa daripada Yabes. Dan memang paradoks, kondisi Yabes yang sakit penyakit, tetapi dia jauh lebih mulia daripada saudara-saudaranya. Karena Yabes meminta hal yang sangat urgensi, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Saudara, kembali lagi kita akan mengkoreksi doa-doa kita pada hari ini. Apakah doa-doa kita memang semata-mata urgensinya meminta berkat, tetapi di balik itu kita tidak mau memuliakan Tuhan? Berbeda dengan Yabes. Dia siap menerima sakit penyakitnya, tetapi ada satu urgensinya yang dia minta, yaitu melalui sakit penyakitnya ia ingin memuliakan nama Tuhan. Mari kita renungkan bagian firman Tuhan ini pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.